Baik Ustadz, tadi kan sudah dijelaskan beberapa hal kaitan dengan keterkaitan antara sholat dengan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, Ustadz, yang namanya sholat ini kan salah satu ibadah yang nanti ibadah amal pertama yang akan ditimbang di hari kiamat nanti. Saya pernah dengarnya seperti itu, nanti mohon dikonfirmasi lagi Ustadz. Lalu kemudian sholat seperti apa sih yang sebenarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Apakah orang yang selama ini menjalankan sholat dengan rutin, tidak pernah bolong, sholat 5 waktu, akan tetapi mungkin tidak khusyuk, tapi rajin sholat, terus kemudian apakah sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu kaitannya dengan kekhusyukan orang sholat ini, apakah tercermin dengan perbuatannya dalam bergaul dengan masyarakat di sekitarnya, atau seperti apa, Ustaz? Mungkin itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Ya, makasih pertanyaannya. Sholat yang diterima oleh Allah. Ya, orang hamba Allah kalau sudah mau melaksanakan ibadah sholat saja, itu sudah bagus. Tetapi harus diiringi dengan kesungguhan. Ya, kalau sekedar menggugurkan kewajiban bisa. Seperti halnya puasa, sekedar menggugurkan kewajiban bisa. Ya, secara hukum sholat dan puasanya sah. Nah, tapi apakah dia dapat menghasilkan output yang baik? Nah, ini masih koma, belum titik. Ya. Kalau sholat dia harus khusyuk. Kalau ingin dapat output yang baik. Kalau puasa ingin dapat output luarannya takwa, ya, la'allakum tattaqun, maka dia harus memenuhi kewajiban puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja atau berhubungan suami istri, tetapi dia harus menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana puasa, banyak orang puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Maka sholat juga seperti itu. Ya, kita masih bersyukur ada orang muslim masih tetap mau sholat. Alhamdulillah. Sambil terus kita doakan, mudah-mudahan sholatnya benar, mudah-mudahan sholatnya khusyuk, ya. Dan kita harus terus meningkatkan diri, mengupgrade. Ya, ini langkah pertama dia mau sholat dulu. Sebab kalau nggak sholat, dengan sengaja meninggalkan sholat, dengan sengaja, dan mengatakan sholat itu tidak wajib, nah itu berarti dia kafir. Ini sudah keluar dari koridor agama, ya. Tapi kalau dia sudah mau sholat, dia jaga betul-betul sholat 5 waktu, meskipun masih agak malas atau mengakhirkan, itu masih kita bersyukur. Nah, tetapi tugas seorang muslim kan harus apa? Selalu berusaha untuk menyempurnakan diri, termasuk menyempurnakan sholat. Memang tidak ada sholat yang 100% sempurna, seperti kehusuannya Rasulullah SAW, para sahabat Nabi, keluarga Nabi. Tapi paling tidak kan kita mendekati, Pak. Makanya Nabi mengatakan apa? Ittaqullah wasaddidu waqaribu. Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kalian, semaksimal yang kalian bisa. Ya. Kalau yang maksimal kalian tidak bisa, minimal apa? Saddidu. Bikin amal yang engkau kerjakan itu kualitasnya baik. Kalau tidak bisa juga waqaribu, minimal mendekati baik. Ya. Nah, kalau sudah ini 3 ini enggak, nah ini susah. Ya, itu dia berarti hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya dapat pahala sholatnya, tetapi dia tidak dapat manfaat atau luaran output daripada ibadah sholat itu. Nah, makanya sholatnya harus khusyuk. Tadi bagaimana kita mendapatkan sholat khusyuk sudah tadi saya jelaskan. Nah,
Jadi yang dihisab oleh Allah Ta'ala nanti di yaumil kiamah itu adalah pengerjaannya secara zahir. Yang pertama. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Ya. Amal pertama seorang manusia hamba Allah yang akan dihitung, ya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah sholatnya. Akan diaudit, sholatnya diaudit. Ya, kalau perusahaan audit kinerja keuangan, ada auditor internal, ada auditor eksternal, ya, ada sistemnya, ya, dalam pengauditan itu. Nah, sholat juga ada auditnya, Pak. Maka itu kerjakan sholat yang sungguh-sungguh. Ya, jangan seperti kaum munafik. Ya, orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik kalau sholatnya malas-malasan. Enggak serius, enggak sungguh-sungguh. Ya. Kemudian suka berbuat riya, ingin dipuji, dilihat orang. Lalu kemudian dia dengan walaupun dia sholat, dia tidak ingat Allah kecuali sedikit aja. Dia baca Fatihah, nggak ingat Allah. Dia ruku sujud, nggak ingat Allah. Ya, malah ingatnya yang lain-lain. Ya, ingat harta dunia, ingat pekerjaan, ingat omelan atasan, ingat omelan istri, ingat omelan suami misalnya, ya. Dia tidak ingat Allah kecuali cuma sedikit. Baru ingat Allah kalau ada musibah, kalau ada sakit. Baru ingat Allah kalau kita ditimpa ujian-ujian yang berat. Nah, gitu ya. Nah, jangan seperti ini, ya. Sebab itu, nah, yang dihisab oleh Allah pertama dilihat. Nah, dilihat kuantitasnya sholatnya. Ini yang kalau ada yang bolong-bolong, siap-siap terima azab dari Allah. Nah, tingkatan yang kedua hisab setelah kuantitas sholatnya adalah kualitasnya akan diaudit. Ya sama, audit perusahaan pun begitu kan. Ada kuantitas, audit kuantitatif, ada audit kualitatif. Kualitasnya, ya, kinerjanya, etos kerja, semua ada auditnya. Termasuk amalan hati kita ketika sholat, persiapan kita ketika sholat, ya, bergetar atau tidak hati kita ketika mendengar panggilan sholat yaitu adzan, ya, itu sudah dimulai, Pak. Jadi sholat khusyuk dimulai dari apa? Telinga kita ketika mendengar panggilan azan, ya, tergerak hatinya, langsung ingat kepada Allah, langsung rindu kepada Allah. Beda dengan orang munafik. Wa idza nudiya ila sholati ittakhadhu wa idza nadaitum nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Itu surat Al-Maidah ayat 56. Ya, di situ dikatakan apa? Kalau kalian memanggil, menyeru untuk sholat, mereka jadikan panggilan sholat itu sebagai lelucon dan main-main. Nah, makanya Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin itu diantaranya adalah tentang asrarus shalah. Ya, bagaimana mendengar azan seorang itu langsung hatinya bergetar. Ya, selalu ingetin anaknya, istrinya, keluarganya. Kalau bapak sedang bekerja di kantor atau sedang keluar kota, ya, masuk waktu azan kita tahu, cek. Ini di rumah di Jakarta, rumah kita Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, jam sholatnya kita mesti catat, Pak. Ingetin anak kita. Anak kita lagi di kampus, anak kita lagi belajar, anak kita lagi di rumah, anak kita lagi di mana, ya, mau dia belum kawin atau udah kawin, ingetin sholat, Pak. Insya Allah. Ini ciri orang sholatnya insya Allah khusyuk. Ya. Belum sholat aja, udah khusyuk. Ngingetin keluarganya, minimal keluarganya. Anak-anaknya diingetin dong. Jangan dibiarin begitu aja. Karena anak ini tanggung jawab amanah kita semua di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita harus rewel ngingetin anak sholat. Ya, jangan
cuek-cuek aja, biasa-biasa aja. Antar anak ingat sendiri, anak kita. Ya. Kalau anak kita bilang, ih si papa rewel amat sih ngingetin sholat. Kasih pemahaman kepada anak kita. Sholat ini adalah hal yang paling ringan yang ya Allah nggak minta itu untuk menambah kebesaran Allah. Tapi kita mesti tahu diri. Kita ini numpang hidup di dunia. Kita udah dikasih fasilitas banyak oleh Allah. Kita udah dikasih rezeki banyak oleh Allah. Kita udah dikasih ibarat orang ya, dikasih nyari rumah ya, mau sewa, lalu kemudian kata pemilik rumah kata si pemilik rumah apa? Kamu nggak usah sewa deh, kamu gratis. Silahkan tempati rumah ini dengan semua fasilitasnya. Ya, kamu nggak usah bayar apa-apa. Tapi cukup satu aja. Ya, tahu rasa terima kasih kepada orang yang memberikan fasilitas itu gratis kepada kita. Itulah cara kita mensyukuri nikmat Allah, minimal dengan apa? Sholat. Anggap aja kita bayar sewa kehidupan kita di dunia ini. Kita nggak beli, ya, kita dapat bekerja dengan baik, kita nggak beli jabatan, ya, kita dapat anak yang soleh, cerdas-cerdas, kita nggak pernah beli sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita dapat istri solehah, istri yang baik, cantik, ya, taat. Kita nggak pernah beli, bayar sama Allah. Dikasih. Minimal cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan sholat 5 waktu. Ini tanamkan dalam keluarga kita harus paham ini. Ya, itu hal yang paling minimal seorang muslim itu menegakkan agama Allah ini. Sebab ini awal dari perubahan. Sholat ini. Kalau sholat kita beres, maka kata Nabi SAW, saluhat sairu amali. Semua amalnya insya Allah bakal ikut beres. Ya, tapi kalau sholatnya udah rusak, ya, dia lakukan malas-malasan, tidak ingat Allah, tidak khusyuk, maka bakal rusak seluruh amalnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya terkait dengan pertanyaan tadi. Ini ada beberapa pertanyaan nih Ustadz, mungkin yang masih berkaitan dulu dengan tema kita pada siang hari ini. Ada pertanyaan seperti yang Ustadz, saya bacakan saja langsung. Bagaimana Pak Ustadz kita menyikapi agar kita selalu terjaga dari berbagai sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan tingkah laku sifat-sifat Rasulullah SAW. Meskipun sebagai manusia kadang-kadang kita suka khilaf atau seperti apa, dan kita mungkin tidak bisa benar-benar mencontoh 100% dari sifat Rasulullah SAW. Silakan dikatakan pendapatnya. Bapak Ibu harus merasakan bahwasanya Rasulullah itu hanya terpisah raga dan fisiknya dengan kita. Betul, beliau sudah wafat. Beliau sudah meninggal dunia. Betul. Ada buktinya, ada makamnya, ya, yang kita saksikan di Raudhah, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi itu hanya raganya saja yang terpisah, ya, fisiknya saja yang terpisah dari umatnya. Karena tidak ada manusia yang hidup kekal abadi. Nggak ada manusia hidupnya mortal, ya, abadi kayak di film-film, ya, superhero dan lain sebagainya. Nggak ada, ya. Rasulullah sesuai dengan sunnatullah ada ajalnya, tapi beliau selalu membersamai umatnya. Beliau setiap saat secara rutin menerima laporan amal, perbuatan, perilaku umatnya. Itu ada hadisnya, ya, dalam riwayat Imam Al-Bazzar kalau tidak salah. Saya pernah baca hadisnya, tu'radu a'malu ummati ilayya, ya. Semua amal perbuatan umatku ini rutin dilaporkan oleh, ya, malaikat. Walaupun beliau berada di alam barzakh, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik, beliau rutin dilaporkan apa perilaku perbuatan umatnya.
Kalau umatnya suka makan riba, umatnya meninggalkan sholat, umatnya suka minuman keras, umatnya ada yang melegalkan minuman keras, umatnya ada yang korupsi, umatnya ada yang begini, semua jenis maksiat. Sedih Pak Rasulullah. Ya, maka kita harus rasakan ini. Perilaku kita sebagai muslim ini dipantau oleh Rasulullah. Apa kita mau bikin Rasulullah sedih? Bikin Rasulullah menangis? Bikin Rasulullah ya gelisah melihat perilaku perangai buruk umatnya? Kita ini harus jadi cermin dari akhlaknya Rasulullah. Minimal kalau nggak baik-baik amat, ya, kalau nggak soleh-soleh amat, jangan nambah masalah. Jangan bikin maksiat. Jangan ngegedein maksiat. Ya. Kita nggak bisa seperti Rasulullah. Kita nggak bisa seperti sahabat. Kita nggak bisa seperti orang-orang soleh, siddiqin, syuhada, was-solihin. Tapi minimal kita tidak banyak bermaksiat, itu aja dah. Ya. Minimal kita kerjakan sholat 5 waktu. Minimal kita bakti kepada orang tua. Ya. Rasulullah bikin senang. Ya. Kita harus bikin Rasulullah tersenyum, bikin Rasulullah bahagia. Karena tidak ada yang menyakiti dan menyedihkan hati Rasulullah kecuali melihat perangai umatnya yang buruk-buruk. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi penyebab Rasulullah SAW bersedih. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ya, di dalam surah Al-Hujurat Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah sesungguhnya pada diri kalian itu ya, harus tercermin Rasulullah ini. Ya. Rasulullah itu enggak mati. Hanya fisiknya, jasadnya yang berpisah dari dunia ini. Tapi beliau melihat, beliau memantau, beliau menyaksikan semua apa yang dilakukan oleh umatnya, termasuk pemimpin-pemimpinnya. Maka bertakwalah kepada Allah, ya, dalam level diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, termasuk negara ini harus bertakwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan buka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi, insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Nah, ini selanjutnya pertanyaan ini disampaikan juga, akan tetapi sepertinya sedikit keluar dari konteks yang kita bahas pada siang ini, Ustadz. Tapi rasanya memang cukup menjadi perhatian juga bagi kita sesama muslim gitu. Kaitan sama yang kita hadapi saat ini Ustadz, kaitan sama adanya pandemi COVID-19 ini kan memakan banyak korban jiwa. Nah, pasti di antara mereka juga sebagian besar juga muslim. Lalu terkait dengan alasan protokol kesehatan, mereka juga harus dilakukan prosedur sesuai dengan protokol kesehatan yang dari rumah sakit. Nah, lalu bagaimana pendapat dari kita sendiri kaitan sama apa namanya cara pemakaman dan juga perawatan dari jenazah COVID-19 ini, Ustaz? Iya, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang pemulasaran jenazah atau tajhizul janaiz untuk pasien korban COVID-19. Ya, semua sudah diatur, ada fatwanya, ya, karena ada darurat, ada hajat yang mendesak, ya, ada probabilitas atau bahkan kepastian, ya, bahwa virus ini akan menular meskipun orangnya sudah meninggal dunia, maka dilakukan protokol yang ketat. Ya, hanya cukup dibasuh dengan air, ya, dengan tentu menggunakan alat
APD yang lengkap, ya cukup dengan menggunakan pakaiannya saja yang dipakai, ya. Tapi prosedur pemandiannya sama, meskipun mungkin tidak terlalu sempurna, ya. Sunnah-sunnahnya tetap dilakukan. Nah, itu ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia, bisa di download di website MUI, ya. Fatwa tahun 2020 tentang pemulasaran jenazah, termasuk penyelenggaraan ibadah di masa pandemi, ya. Tentang salat berjamaah, tentang ibadah Ramadan dan lain sebagainya. Itu juga termasuk fiqhun nawazil, fikih yang dihasilkan karena situasi keadaan yang khusus, ya, keadaan darurat. Nah, itu dibenarkan dalam syariat Islam, ya. Termasuk yang bertanya, misalnya kalau ada pertanyaan, kenapa sholat kita kok renggang-renggang? Ya, sesuai dengan social distancing. Ya, karena kita tidak tahu siapa yang membawa atau sebagai carrier virus itu. Ya, meskipun kita tanpa gejala, bukan berarti kita ini bebas dari COVID. Nampaknya sehat-sehat, bugar-bugar, tetapi dia membawa virus. Dapat dari orang. Dia sendiri tidak ada gejalanya, tidak terkena, gitu ya. Tidak sampai merusak paru-paru, tidak sampai sesak napas, tidak sampai hilang indera penciuman, tidak sampai muntah-muntah atau panas demam tinggi. Tapi dia membawa. Nah, ini kan bisa berpotensi untuk menularkan. Nah, maka itu diperlakukan prinsip ihtiyat, kehati-hatian. Ya. Jadi dalam ibadah, ya, dalam fiqhun nawazil ini juga berlaku hukum darurat seperti itu. Dan ini tidak berlaku selamanya. Termasuk sholat, boleh tidak pakai masker. Ya, kalau dalam hukum darurat boleh. Kalau normal, ya tidak diperkenankan. Ya, karena hukum darurat ini berlaku, ya, secara ketat. Ya, jangan nanti lama-lama terus begini, enggak. Ya, ada waktunya nanti ketika kita sudah bisa mengendalikan dengan baik. Ya, karena virus ini kan, Pak, Bapak Ibu rahmat Allah, tidak akan, mohon maaf, ya, ini penelitian itu bilang tidak hilang begitu saja. Ya, bisa bertahun-tahun, mungkin juga nanti dia bisa bermutasi bentuk varian yang baru dan sebagainya. Semacam virus flu itu kan sudah sejak tahun 1918, ya, di Spanyol. Itu virus pertama flu. Yang sekarang kita masih flu, pilek-pilek itu kan dari sana. Ya, awal virusnya itu di Spanyol tahun 1918, abad 20, awal abad 20. Nah, berarti sekarang udah 100 tahun lebih. Udah 102 tahun tuh usia virusnya. Masih berkeliaran, masih ada, kita terasa dampaknya. Tapi kan tidak mematikan kalau kita pola hidupnya sehat. Ya, tidak berbahaya bagi tubuh kita kalau pola hidup kita sehat, makanan kita cukup, istirahat kita cukup, olahraga kita cukup, ya, terpenuhi vitamin dan sebagainya. Nah, seperti itu juga COVID-19 ini. Jadi, ke depan kalau ini sudah terkendali, ya, orang pilek-pilek 100 tahun belakang, ya, ke belakang ini kan kita tetap sholatnya kan bisa safnya itu rapat, ya. Nah, sama COVID ini nanti kalau sudah terkendali dengan baik, ya, ada herd immunity, 70-80% penduduk kita sudah divaksin, ya, insya Allah terbentuklah herd immunity dan kita bisa kembali saf salat kita rapat. Tentu dengan tetap mungkin masih menggunakan masker, kita tetap olahraga, kita pola makan kita yang baik dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Wallah. Baik, Ustadz, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustadz, untuk kita bahas pada siang hari ini, masih terkait dengan yang tadi bahasan terakhir yang Ustadz sampaikan, terkait beberapa penyakit hati atau hal-hal yang hendaknya kita hindari sebagai seorang muslim. Terkait dengan makan harta riba, ini ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya
kita ditraktir seseorang atau teman dekat mungkin, dan kita tahu bahwa anggapan kita bahwa seseorang ini, teman kita ini bekerja di tempat yang mungkin ada kesan ada harta riba di sana. Nah, di sisi lain kita sebagai teman kok sepertinya tidak enak kalau menolak rezeki gitu. Tapi kita juga tahu bahwa itu hasil dari mungkin hasil kerja yang sudah bercampur dengan gajinya atau seperti apa gitu di tempat kerjanya. Bagaimana Ustadz untuk menyikapi hal seperti ini? Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, Subhanahu wa taala, di sini dalam soal riba itu berlaku juga hampir mirip dengan minuman keras. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya, ya, kalau tadi Allah yang melaknat, minuman keras ini langsung Allah yang melaknat. Ya, 10 macam, 10 objek itu. Tapi kalau riba ini siapa yang melaknat? Rasulullah SAW. Ya, kalau Rasulullah melaknat, ya otomatis Allah juga melaknat. May yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Artinya dua-duanya melaknat. Ya, siapa? Akilar riba, orang yang makan riba. Wa mukilahu. Ya, orang yang memberikan pinjaman riba. Wa katibahu, orang yang mencatat transaksi riba. Wasyahidaihi, dan dua orang yang menyaksikan transaksi itu. Ya, kalau khomer itu 10. Nah, kalau ini kurang lebih ada 5 orang. Satu pemakannya, ya. Nah, yang kedua pemberinya, pengutang yang memberikan hutang riba. Yang ketiga pencatatnya, administrasinya yang mencatat. Ya, yang keempat ini ada 2 orang, 2 orang saksinya. Nah, ini yang terkena laknat dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana hukum kita makan barang ditraktir oleh seorang yang bekerja di sektor riba, katakanlah begitu ya. Kita tidak tunjuk satu jenis perusahaan atau profesi tertentu, tidak. Sebab bisa jadi ini terjadi secara informal juga. Ya, terjadi secara informal bisa kan? Tidak harus perusahaan resmi atau BUMN atau apa, tetapi juga dia bisa informal, seperti misalnya riba atau rentenir itu kan terjadi di tengah masyarakat. Ya, dia tidak menggunakan lembaga-lembaga platform lembaga-lembaga keuangan yang kita kenal, ya. Tapi itu terjadi di tengah masyarakat. Ya, sekarang lagi lebih gampang, ada pinjaman online. Nah, ini juga termasuk. Ya, kalau dia tidak berbasis syariah, pinjaman seperti itu haram. Nah, gimana kalau ditraktir? Ya, Anda bisa menolak, tapi dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf. Atau Anda berkesempatan hadir, mohon maaf, ya, dalam jamuan itu, tetapi Anda tidak makan. Ya, Anda tidak minum dari menu yang disediakan atau yang sudah dipesan dan sudah dibayar. Ya, kalau belum dibayar, dia belum keluarin duitnya, belum gesek kartu debit atau kartu kreditnya, ya, saudara bisa bayar duluan ke kasir. Itu cara hilahnya, ya. Ya, saudara makan barang tetap, jaga persahabatan tetap, tapi kita siasati. Nah, sebelum dia bayar, kita bayar duluan. Bisa begitu, Pak? Insya Allah. Saya kira itu cara yang memang di luar kelaziman, tapi biasa kok. Orang ditraktir malah dia yang bayar. Ya, dia bayar duluan, itu nggak masalah. Itu bagus malah. Malah Anda mendapatkan pujian, Pak. Insya Allah. Dan itu sebagai sarana dakwah. Nanti kalau ditanya, kenapa kamu, saya mau traktir kok bayar duluan? Ya, jelaskan baik-baik. Ya,
prinsip agama harus disampaikan. Mudah-mudahan dengan satu peringatan, satu kata-kata yang lembut, kata-kata yang ma'ruf, itu nembus ke hatinya. Kita nggak tahu kan? Ya, tugas memberi nasihat bukan hanya ustadz, bukan hanya kiai, bukan hanya mubalik. Ya, Bapak Ibu yang udah ngerti hukum agama seperti apa tentang riba ini, Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada teman-teman dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bijaksana. Hadir ikut makan, tapi kita bayar sendiri. Bilang aja ntar. Kalau ditanya, kenapa kamu bayar duluan? Ya, begini persoalannya. Jelasin pelan-pelan satu-satu ya. Nah, supaya saya selamat dunia akhirat. Saya enggak begini-begini. Demikian Allah alam. Baik Ustadz, terima kasih atas jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Semoga jawaban dari Ustadz bisa memberikan pandangan bagi kami yang menanyakan pertanyaan tadi. Ustadz, untuk menutup acara pada siang hari ini, mohon izin untuk dapat memimpin doa bersama di majelis kita pada siang hari ini. Kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiq Allahumma rabitataha wa adim muddaha wa hdiya subulha wa mla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faydil iman bi jamil tawakkul alayk wa ahya bi ma'rifatik وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فإنك يا ربنا أنت وليها ومولاها رب اجعلنا مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Dan terakhir kita berdoa, ya mudah-mudahan kita semuanya disampaikan ke bulan Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana. Ya, kalau nggak mau pakai doa barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, karena katanya hadisnya maudhu, dhaif, ya kata ahli hadis, bukan kata saya. Pakai hadis yang ma'thur dari sahabat dan tabi'in, ya, bersumber dari Nabi SAW, bahwasanya beliau berdoa Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, selamatkan, sampaikan kami kepada Ramadan dan sampaikan Ramadan untuk kami supaya kita berjodoh ketemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sakit juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil hikmah dan pelajaran sampai ke dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin. Saya sampaikan kepada para pimpinan, Bapak Ibu direksi dan juga seluruh karyawan yang hadir dalam pengajian kita pada siang hari ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.